Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Raini dengan NIM 111911221 kelas MA 19A2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Ingin menjelaskan mengenai pendekatan yang dilakukan untuk evaluasi kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlakukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Kemudian, ada pendekatan evaluasi kinerja. Yang pertama, pendekatan berbasis sikap. Pendekatan ini melibatkan penilaian karakteristik atau karakteristik individu. Misalnya, penilaian seseorang terhadap inisiatif rendah tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana kinerja dapat ditingkatkan. Selain itu, karyawan cenderung bersikap defensif dalam hal pernyataan tentang kepribadian mereka, terutama ketika mereka dianggap kurang menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, pendekatan perilaku masalah. Dengan pendekatan perilaku adalah perilaku orang, bukan kepribadian mereka. Misalnya, ketahanan orang ditingkatkan ketika penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja, dan sulit untuk mengidentifikasi hasil spesifik yang dapat dikaitkan dengan tindakan pekerja. Hal ini berlaku khususnya ketika penugasan karyawan individu merupakan bagian dari kerja kelompok. Dan yang ketiga, pendekatan hasil sementara. Pendekatan sikap berfokus pada orang dan pendekatan perilaku pada proses. Pendekatan hasil berfokus pada produk atau hasil dari usaha seseorang, yaitu apa yang telah dicapai individu. Seperti format umum untuk pendekatan hasil dengan menggunakan kriteria kinerja. Seorang manajer pabrik dapat dinilai berdasarkan kriteria kuantitas yang diproduksi, surplus yang diproduksi, dan biaya produksi per unit. Sebuah layanan lapangan juga dapat diukur dengan total, omset, volume, pertumbuhan, pendapatan, dan jumlah akun yang harus dibuat. Selanjutnya ada fungsi kinerja. Menurut Beers dan Drew tahun 1997, penilaian kinerja adalah untuk pembuatan keputusan administratif yang berkaitan dengan promosi, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan upah berdasarkan atas jasa karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, terdapat menjadi 4. Yang pertama, efektivitas dan efisien. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, otoritas atau wewenang. Sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki. Dan kesimpulannya adalah evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses evaluasi dan aplikasi tugas seorang atau grup orang atau unit-unit kerja pada suatu perusahaan atau organisasi sinkron menggunakan bahan baku kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.